Saudara, apa yang akan terjadi pada 19 dan 20 Februari 2021 dan bagaimana kesiapan wilayah yang berpotensi dilanda hujan ekstrim dalam 2 hari ke depan termasuk di DKI Jakarta. Kita bahas bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, kemudian juga ada Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, dan Erma Yuli Hastini, peneliti di Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer 8, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Selamat malam, Bapak. Ya, saya ke Ibu. Iya, saya ke Bu Erma Yuli Hastini dulu. Bu Erma bisa mendengar saya? Baik. Ya, Bu Erma, ini peringatan yang disampaikan oleh 8. Biasanya kami mendengar dari BMKG, tapi kali ini dari 8. 19 dan 20 Februari 2021, waspada banjir besar karena cuaca ekstrim di Jabodetabek. Bisa dijelaskan? Baik, sebenarnya yang kami lakukan adalah mendukung, mensupport apa yang telah dirilis oleh BMKG berkaitan dengan peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan sekitar 2 hari lalu tentang tanggal 18 dan 19 Februari. Hanya saja kami memberikan spesifikasi pada wilayah yang berkaitan dengan fenomena ekstrim. Karena definisi ekstrim yang kami kaji, yang kami fokus untuk menyampaikannya adalah berkaitan dengan yang pertama timing hujan. Timing hujan yang ekstrim secara statistik, kalau dilihat dari ekstrim itu sendiri, itu adalah kejadian yang sangat langka, yang secara persentil atau kejadian frekuensinya itu kurang dari 5% atau bahkan kurang dari 1%. Nah, kaitannya apa dengan ekstrim ini adalah bahwa akan terjadi fenomena hujan dini hari yang intensitasnya melebihi 10 mm per jam dalam waktu sekitar 7 jam. Jadi konsentrasi kami adalah mengenai fenomena langka ini, fenomena ekstrim yang berkaitan dengan hujan dini hari, dan ini dimulai startnya dari Jakarta. Dini hari nanti ya? Dari Cilegon ya, dari Cilegon. Dari Cilegon kemudian menyebar begitu. Mengapa kemudian kita melihat ini merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai karena konsentrasi maksimum hujannya tidak berada di laut. Biasanya ada di laut, gitu ya. Ini di darat ya? Mendekat ke darat. Oke, saya mau konfirmasi Bu Erma. Konsentrasi maksimal ada di darat, begitu. Iya, ini logikanya Mas. Tapi saya ingin konfirmasi bahwa Anda katakan dini hari, maksudnya dini hari nanti pada tanggal 19 Februari 2021 dini hari? Tengah malam nanti. Jadi dimulai dari jam 22, 23, kemudian 0 sampai jam 5 pagi. Itu maksimum. Hujan maksimum terjadi di darat dan menyebar secara luas menuju ke wilayah timur. Ini yang menjadi concern dan perhatian kami. Oleh karena itu kami menyampaikan ini dalam rangka mendukung early warning system yang sudah dikeluarkan sebelumnya oleh BMKG. Saya akan bicara soal ini ke depan, tapi sementara saya akan ke Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bung Ahmad Riza Patria. Pak Wagub, sudah bersama kami? Iya, sudah. Suaranya kurang jelas nih. Oke. Sudah jelas sekarang? Baik. Mungkin diperbaiki dulu Pak Wagub, nggak apa-apa. Saya ingin tanya sekaligus kemudian Pak Wagub sudah bisa mendengar saya. Pak Wagub, sudah ada early warning ya, peringatan awal yang kemudian disampaikan oleh 8 juga BMKG. Dini hari nanti cuaca ekstrim, hujan lebat ya, dengan intensitas yang luas dan juga panjang. Apakah Provinsi DKI Jakarta, Pemprov sudah menerima informasi soal ini? Karena hari ini kita mendengar juga bahwa ada banjir di beberapa titik, misalnya di Tebet, Kalibata misalnya. Ya, jelas ya. Jadi yang pertama ya, sebelum kita mengantisipasi debit air yang tinggi, curah hujan yang tinggi, memang berbagai program pengendalian banjir kita lakukan. Seperti juga tahun-tahun sebelumnya ada program normalisasi kali, naturalisasi sungai, kemudian pompa, penyiapan pompa, bahkan selain pompa stasioner kita juga menyiapkan pompa mobile, tambah lagi pompa underpass. Kemudian juga ada sumur resapan, drainase vertikal. Banyak sekali program yang kita buat dan kita siapkan. Dan ada beberapa terobosan, di antaranya adalah kita mengoptimalisasikan pengerukan sungai, waduk, situ, dan embung. Kemudian juga membuat terobosan codetan-codetan
Kemudian yang ketiga terobosan lain adalah membuat olakan-olakan. Di samping tentu program yang rutin adalah membersihkan selokan, gorong-gorong dan sebagainya. Berbagai program kita lakukan ya. Termasuk yang paling penting adalah terus kita memastikan seluruh warga Jakarta agar tidak membuang sampah, kemudian membersihkan lingkungan. Dan kami sendiri selain melakukan program-program pencegahan seperti itu, meningkatkan daya tampung air, kami juga menyiapkan kesiapan apabila terjadi banjir atau genangan. Di antara menyiapkan tempat-tempat pengungsian, logistik, kesiapan tim dan aparat. Bahkan tadi saya ngecek kembali, sebelumnya juga sudah ada apel siaga kesiapan banjir, kesiapan musim hujan dan sebagainya. Jadi sekali lagi kami sudah bersiap, namun memang hujan dengan debit yang tinggi, curah yang tinggi, ini kan tidak bisa diabaikan. Termasuk hari ini Pak Wagub, Anda mengatakan seperti itu, karena hari ini misalnya ada laporan di komplek DPR, misalnya di Kalibata, kemudian di Tebet juga, ini kemudian terjadi banjir. Tadi beberapa kali kami juga memantau dari lokasi. Ya betul sekali, memang ada beberapa titik-titik di DKI Jakarta yang datarannya rendah, kita tahu Jakarta dataran yang rendah, dan ada di sini bahkan lebih rendah ya, disebabkan oleh banyak hal ya. Di antaranya ada satu daerah yang jadi seperti seperti kubangan begitu. Kenapa? Karena dulu daerah tersebut pernah digali, tanahnya dibawa ke Senayan, sekarang yang jadi gelora itu tanahnya diambil dari satu daerah di Jakarta Selatan. Di daerah mana itu Pak Wagub? Ya di sekitar Kalibata. Nah itu contoh. Jadi memang Jakarta ini selain rendah, banyak juga galian-galian dan sebagainya. Jadi itulah yang harus kita terima. Nah ke depan memang nanti kita akan carikan solusinya. Di antaranya bisa saja di daerah tersebut nanti kita relokasi warganya, kemudian kita bangun rumah susun vertikal atau rusunawi. Prinsipnya kami Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan program-program pencegahan, penanganan, dan pengendalian. Tapi sekali lagi yang penting masyarakat bisa melihat dari tahun ke tahun hingga hari ini jumlah genangan semakin sedikit, tingginya genangan semakin rendah, jumlah pengungsi semakin berkurang, dan jumlah korban jiwa juga semakin berkurang. Itu artinya apa? Itu artinya program daripada pencegahan dan pengendalian banjir cukup baik dan berhasil di DKI. Pak Wagub, ada catatan, ada data mungkin hari ini ada berapa titik genangan air di Jakarta? Ya kalau hari ini titik genangan itu sampai pukul 18 itu ada di Jakarta Selatan ya. Ada pengungsi ada 10 kakak atau 37 jiwa. Itu letaknya di Kelurahan Kuningan Barat ya. Kalau genangan lain Jakarta Barat ada 1 RW dan 4 RT, genangannya hampir 40 cm. Penyebabnya curah hujan yang tinggi sedang ditangani oleh Dinas Sumber Daya Air dan PPSU. Di Jakarta Timur ada di daerah Rawa Halim ya, luapan air Rawa Halim itu tidak ada pengungsi dan tinggi genangan sampai 30 cm. Di RW ada 4 RW dan 5 RT. Total ada 19 RT yang masih tergenang tapi tingginya relatif sampai 30, 40, 50 cm. Tapi secara berangsur kita akan tangani dan insya Allah dalam waktu beberapa jam ke depan sebagaimana hari-hari sebelumnya dia akan surut atau turun. Ya meskipun nanti ada prediksi dini hari nanti mulai dari pukul 00 kemudian sampai pagi sampai subuh dan kemudian lanjut seharian itu akan ada curah hujan yang ekstrim 10 mm per jam. Jadi kalau dikalikan berapa jam nanti itu akan luar biasa. Ini prediksinya, mudah-mudahan tidak terjadi sebesar itu. Tapi bagaimana kemudian antisipasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Mengingat saat ini sudah ada tadi katakan 19 RT yang tergenang. Nanti malam akan ada prediksi di mana ada curah hujan yang ekstrim. Yang pertama tentu program yang saya sebutkan di awal terus dilaksanakan. Tentu program dilaksanakan belum berdampak signifikan dalam 1-2 hari ke depan ya, tapi terus kita lakukan setiap harinya program dari bulan-bulan bahkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, memang 2 hari ke depan prediksinya sangat tinggi, berpotensi terjadi genangan bahkan banjir di beberapa titik. Tentu tugas kita bersama, kami sudah
punya call center, pusdatin, kami sudah juga menyiapkan buku panduan, berbagai logistik, dan tempat-tempat pengungsian juga sudah disiapkan di beberapa titik di daerah-daerah yang berpotensi banjir. Nah, untuk itu kami minta dukungan kerjasama masyarakat untuk waspada, hati-hati. Kalau kita khawatir terjadi banjir justru di malam hari ketika kita sedang tidur pulang. Kami juga sudah punya program early warning dan sebagainya. Petugas kami, jajaran kami dan tingkat provinsi sampai kelurahan RT RW sudah juga siap dan bersiaga. Tim kami didukung juga TNI Polri sudah bersiaga. Memang ini sudah menjadi tugas kita bersama untuk melakukan pencegahan dan pengendalian banjir secara bersama-sama. Jadi malam ini selama 2 hari ke depan ini banyak dalam tanda kutip patroli dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke sejumlah titik-titik yang rawan banjir, Pak Wagub. Saya konfirmasi soal ini. Ya, pasti sekali. Jadi tugas kami melakukan patroli, pencegahan, penanganan, melihat dulu perkembangan, jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik terlalu pakai pantau. Kami sudah punya sistem monitoring yang terintegrasi, terpadu secara baik, dan early warning juga sudah siap. Bahkan sampai di setiap kelurahan kami punya alat deteksi curah hujan dan sebagainya. Pompa-pompa air juga sudah disiagakan dan tidak ada yang mati misalnya? Sudah, semua pompa air ada 467 pompa air sudah kami siapkan, termasuk pompa underpass, pompa mobile juga siap diarahkan ke titik-titik yang terjadi luapan atau banjir. Petugas kami 24 jam bersiaga di tempat masing-masing, di posko masing-masing. Jadi kami selalu memantau perkembangan termasuk tingginya Katulampa, potensi terjadinya banjir bandang atau banjir kiriman, termasuk rob, banjir dari laut, semuanya kita upayakan, kita antisipasi. Tapi sekali lagi masyarakat harus bersiap karena menurut ramalan memang 2 hari ke depan terjadi hujan yang ekstrim dibandingkan hari-hari atau minggu atau bulan-bulan sebelumnya. Baik, ikhtiar dilakukan. Petugas juga kemudian patroli 24 jam selama beberapa hari ini yang kemudian diprediksi akan terjadi curah hujan yang ekstrim. Tentu ini kita tidak berharap ada cuaca ekstrim yang kemudian lebih dari apa yang kemudian diperkirakan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, tapi semua sudah dipersiapkan. Mudah-mudahan tidak ada yang signifikan yang bisa membuat bencana yang kemudian membuat pengungsi yang lebih besar misalnya, mudah-mudahan tidak ada. Terima kasih Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bung Ahmad Riza Patria telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kita akan lanjutkan informasi berikutnya bersama dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional dan juga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Apa yang sesungguhnya terjadi? Sesaat lagi, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Dan saudara, lanjut ke ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Bung Fahri Rajab, dan juga dari Lapan, Bu Erma. Saya ke Bung Fahri dulu. Bung Fahri, kalau kita ingat pada awal Januari 2020 lalu, ada di Jakarta 377 mm. Ini luar biasa, tidak pernah terjadi sebelumnya, dan banjir besar terjadi di Jakarta pada waktu itu. Apakah yang dimaksud dengan Lapan dan juga perkiraan dari BMKG, ini akan terjadi pada dini hari hingga 2 hari ke depan di Jabodetabek? Ya, terima kasih Bung Aiman. Jadi BMKG sebagai lembaga pemerintah yang memang bertugas memberikan layanan informasi cuaca dan iklim ya, semenjak dari sebelum datangnya musim hujan kita sudah memberikan informasi tentang potensi adanya peningkatan jumlah curah hujan pada musim hujan tahun ini yang disebabkan karena memang adanya fenomena La Nina ya. Jadi dari September yang lalu kita sudah menyampaikan. Nah, kalau dalam konteks dalam beberapa hari ke depan, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa saat ini sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam periode puncak musim hujan. Ya, puncak musim hujan kita perkirakan sebagaimana kami rilis sebelumnya itu bisa berlangsung sampai dengan akhir Februari hingga awal Maret ini. Dan musim hujannya sendiri itu akan berlangsung sampai April hingga Mei. Nah, kalau pertanyaannya apakah dalam beberapa hari ke depan ada potensi hujan sampai seperti terjadi tanggal 1 Januari 2020 gitu ya, di mana hujannya sampai 377 mm dalam 24 jam. Nah, kalau dalam skala harian, kami melihat memang
ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, namun prediksi kami tidak sampai se ekstrim seperti kejadian dari 2020. Jadi tidak se ekstrim seperti tahun baru 2020 lalu ya? Ini saya konfirmasi sekali lagi. Betul. Namun potensi dalam kategori lebat ada. Ya. Jadi kalau prediksinya mungkin bisa diprediksikan berapa milimeter misalnya supaya terbayang, karena rata-rata kan kalau hujan lebat disebut lebat itu 100 milimeter ya Bung Fahri. Kalau 377 itu kan hampir 4 kali lipat. Kalau nanti malam misalnya apakah di atas 100 atau di bawah 100 atau sekitar 100? Ya, jadi BMKG membuat kategori intensitas hujan berdasarkan jumlah milimeter dalam 24 jam ya. Nah, kalau 50 sampai 100 milimeter kita menyebutnya itu hujan lebat. Kemudian 100 sampai 150 sangat lebat, lebih dari 150 kategori hujan ekstrim. Nah, potensi dalam beberapa hari ke depan ya kategori sedang hingga lebat, bahkan ada sangat lebat ya, dalam beberapa lokasi itu ada potensinya. Seperti di Jawa Tengah itu juga kan ada potensi juga ya beberapa hari lalu di Jawa Timur. Kalau kita bicara Jabodetabek dulu berarti 50 sampai 150 mm. Jadi sedang hingga sangat lebat. Potensinya ada seperti itu. Jabodetabek ya? Tidak hanya Jakarta saja. Ya, itu dalam 24 jam ya. 24 jam, betul. Dan itu sebagian besar akan terjadi pada dini hari hingga pagi. Kalau kami melihat memang distribusinya cenderung seperti itu. Namun kalau dilihat distribusi dalam seharian penuh ya 24 jam memang dalam beberapa kehidupan agak merata, hujannya ringan tapi sepanjang hari gitu ya. Itu bisa jadi ringan sepanjang hari, jadi akumulasinya juga besar juga begitu ya. Betul. Baik. Saya ke Mbak Erma. Mbak Erma, apakah juga temuan yang sama kemudian disampaikan oleh Lapan? Dengan ekstrim ini tentu salah satunya memang intensitas, tetapi kami lebih menyoroti bahwa intensitas bukan satu-satunya mendefinisikan ekstrim. Jadi ada yang tadi saya katakan ekstrim event berkaitan dengan frekuensi kejadian yang bisa bersifat ekstrim. Panjang, waktunya panjang gitu ya? Iya, kejadian besok itu menunjukkan bahwa puncak musim hujan dalam hari besok, dalam satu hari itu berada pada waktu. Ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang langka, sesuatu yang ekstrim karena dia maksimum gitu ya. Beda dengan kebiasaannya bahwa hujan pagi hari atau dini hari itu biasanya cuma gerimis. Nah, besok itu puncaknya justru terjadi selama tadi yang saya katakan sekitar sampai jam 5 pagi itu, subuh-subuh gitu ya. Jadi puncaknya itu maksudnya hujan lebatnya ya? Ya, itu lebatnya di situ. Baru setelah itu baru ada peluruhan begitu kan. Jadi intensitas mulai ringan sampai sedang tuh setelahnya gitu. Nah, ini yang sesuatu yang menurut kami perlu menjadi perhatian serius. Karena sekali lagi terkait dengan persiapan orang gitu ya, yang tadinya tidak menyangka bahkan pagi-pagi subuh sudah sangat lebat hujannya seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi concern kami, begitu Pak. Saya pernah mendengar bahwa terakhir ke Mbak Erma bahwa curah hujan sesungguhnya bisa diprediksi 50 tahun ke depan. Benarkah itu? Dan bagaimana caranya kita bisa memprediksi itu sehingga setiap tahun kita punya prediksi yang luar biasa dan kemudian persiapan yang luar biasa? Ya, kalau 50 tahun ke depan ini ada tools yang berbeda-beda gitu ya. Kalau kita bicara 2-3 hari ke depan, nama modelnya disebut model prediksi cuaca. Tapi kalau kita bicara bulanan, musiman, nah itu toolsnya disebut lagi dengan model iklim, tapi skalanya skala menengah. Nah, kalau yang 50 tahun jangkanya sampai bahkan ratusan, itu berarti masuknya adalah model iklim yang jangka panjang, begitu ya, yang akan yang membutuhkan skenario-skenario di dalamnya. Jadi menurut saya kalau yang perubahan iklim yang sifatnya jangka panjang itu tidak bisa dipaksakan menjadi satu model yang bisa memprediksi hari tanggal sekian di tahun berapa seperti apa gitu ya. Itu tidak bisa karena itu model yang 50 tahun itu hanya menyatakan rata-ratanya. Rata-ratanya begini begitu ya. Jadi begitu. Jadi ada perbedaan-perbedaan dalam skala model yang perlu kita pahami juga. Gitu. Baik, terakhir saya ke Bung Fahri. Bung Fahri, apakah ke depan dari tahun ke tahun semakin ke depan apakah kecenderungan curah hujannya akan semakin tinggi atau sama saja?
Ya, jadi gini ya, kalau BMKG kan mempunyai catatan historical dari 10, 30, 50 tahun ke belakang gitu ya. Kita melihat memang yang ada adalah variabilitas curah hujan. Apakah artinya ke depan curah hujan akan semakin tinggi? Potensinya ada, karena memang dampak perubahan global gitu ya. Tapi kalau pertanyaan apakah yang dulu-dulu tidak ada curah hujan ekstrim? Enggak juga, ada. Dalam catatan kami memang ada hari-hari atau musim-musim di mana curah hujan itu sangat tinggi gitu kan. Nah, tapi secara umum karena memang kondisi global juga jumlah frekuensi hari hujan ekstrim itu akan bertambah, gitu kan? Tapi kalau jumlah total hujannya dalam satu musim, dalam satu bulan, dalam satu tahun itu mungkin ada perubahan, cuman tidak terlalu signifikan. Baik. Terima kasih Bung Fahri Rajab dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan juga Bu Erma dari peneliti di Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional 8. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.